Coba bayangkan, ini ya, pintu Taman Eden itu baru aja tertutup. Dan bukan karena ada kunci atau palang kayu gitu, tapi karena kekudusan Tuhan sendiri yang jadi penghalangnya. Wow. Di luar sana, di dunia yang terasa asing, berdiri dua manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka baru aja merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Dan misi kita dalam pembahasan kali ini, berdasarkan sumber yang menarik banget, judulnya Di Luar Taman Eden, adalah untuk cari tahu apa yang terjadi setelahnya. Gimana rasanya jadi manusia pertama di dunia yang, ya, udah rusak. Pertanyaan itu kan sebenarnya jauh lebih relevan buat kita semua ya. Karena kita kan hidup di dunia yang sama. Jadi bukan soal kejatuhannya, tapi soal gimana hidup setelah jatuh. Betul sekali. Bagaimana mereka pertama kali kerja, beribadah, dan yang paling berat, ya gimana mereka menghadapi tragedi untuk pertama kalinya. Oke, mari kita bedah ini. Hal pertama yang Tuhan lakukan bagi mereka setelah pengusiran itu ternyata bukan hukuman tambahan loh. Bukan ya? Bukan. Jawabannya justru ada pada pakaian yang mereka kenakan. Aneh kan? Aneh kalau kita mikirnya ini cuma soal praktis aja. Tapi sumber kita langsung nunjuk ke Kejadian 3 ayat 21. Di situ kan dibilang, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, lalu mengenakannya kepada mereka. Setiap kata di sini, punya bobot teologis yang berat. Oke, coba kita pecah. Pakaian dari kulit binatang. Artinya apa tuh? Artinya, ada binatang yang harus mati. Ah, bener juga. Untuk pertama kalinya, mereka lihat kematian sebagai akibat langsung dari dosa mereka. Ini bukan lagi konsep abstrak, tapi ada darah yang tumpah. Ini realitas baru yang cukup suram. Jadi dosa itu nyata. Dan konsekuensinya adalah kematian. Itu pelajaran pertama mereka di luar taman. Betul. Wow. Jadi setiap kali mereka pakai baju itu, mereka diingatkan ya, akan harga dari pelanggaran mereka. Itu cukup berat. Saya coba bayangin perasaan mereka. Di satu sisi ada rasa malu dan takut karena dosa, tapi di sisi lain, di sisi lain itu kuncinya. Siapa yang bikinin pakaian itu? Bukan mereka sendiri kan? Teksnya spesifik banget. Tuhan Allah membuat, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Ada keintiman yang luar biasa di sini. Di tengah penghakiman yang baru aja dijatuhkan, malah ada tindakan kasih karunia, ada perlindungan. Tuhan seolah bilang, kalian salah, ada konsekuensinya. Tapi, aku nggak akan ninggalin kalian telanjang dan tak berdaya. Jadi, pakaian pertama di dunia itu bukan soal fashion atau kehangatan ya, tapi sebuah teologi yang bisa dipakai. Pengingat akan dosa, sekaligus pelukan dari Tuhan setiap hari. Itu luar biasa. Tapi perlindungan itu kan nggak cuma soal baju kan? Karena tantangan berikutnya ada di depan mata, tanah yang mereka pijak, peran Adam berubah total. Benar. Di taman, dia itu kan manajer, pemelihara. Sekarang, seperti yang sumber kita kutip, dia harus menggarap tanah yang terkutuk. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu. Ini perubahan yang fundamental banget. Tanah jadi nggak kooperatif lagi. Betul? Sumber kita menggambarkannya dengan puitis. Tanah tidak lagi patuh. Duri dan semak menjadi lawan sehari-hari. Ini yang sering salah kaprah loh. Banyak yang mikir kerja itu sendiri adalah kutukan. Padahal bukan gitu kan? Sama sekali bukan. Mandat untuk bekerja, untuk mengelola ciptaan, itu kan udah ada sejak di Taman Eden. Kerja itu baik dan mulia. Yang diubah oleh dosa itu natur dari pekerjaannya. Oh, oke. Yang jadi kutukan itu kesusah payahannya, perjuangannya, keringat, dan perlawanan dari ciptaan itu sendiri. Setiap duri yang nusuk tangan Adam itu pengingat kalau harmoni antara manusia dan alam udah rusak. Jadi kerja itu bukan kutukan, tapi perjuangan melawan kutukan itu sendiri. Oke, itu mengubah cara pandang. Di tengah perjuangan ini, rasanya semua harapan udah sirna. Tapi kemudian, ada secercah cahaya. Hawa mengandung. Di dunia yang baru kenal kematian, sekarang muncul kehidupan baru. Iya. Dan yang menarik di sini adalah apa yang Hawa katakan waktu Kain lahir. Dia berseru, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, pernyataan ini luar biasa loh. Kenapa? Bukannya itu hal yang wajar dikatakan seorang ibu yang bersyukur?
Wajar buat kita, mungkin. Tapi coba lihat dari sudut pandang mereka. Mereka baru aja diusir dari hadirat Tuhan, masa depan suram, tanah jadi musuh. Tapi Hawa nggak bilang, lihat aku berhasil melahirkan, atau akhirnya ada harapan dari kekuatanku sendiri. Dia nggak bilang gitu ya? Enggak. Dia masih mengakui kalau kehidupan ini, harapan baru ini, tetap datangnya dari Tuhan. Ini menunjukkan iman mereka walaupun retak parah, nggak sepenuhnya hancur. Mereka masih lihat tangan Tuhan bekerja, bahkan di luar taman. Dan jejak iman ini yang coba mereka wariskan ke anak-anak mereka. Nah, disinilah ceritanya mulai rumit. Kita ketemu Kain dan Habel. Dua saudara, dua profesi berbeda yang mencerminkan dunia baru mereka. Kain seorang petani, nerusin perjuangan ayahnya melawan tanah. Habel seorang gembala, ngurusin ternak. Keduanya diajari untuk beribadah. Dan ini dia pertanyaan klasiknya. Kain bawa hasil tanah. Habel bawa anak sulung dombanya. Hasilnya, Tuhan terima persembahan Habel, tapi nolak persembahan Kain. Kenapa? Apa Tuhan lebih suka barbeque daripada salad? Itu pertanyaan yang bagus, dan sumber kita meluruskan kesalahpahaman umum ini. Masalahnya itu bukan pada jenis persembahannya. Bukan jenisnya. Bukan, nggak ada aturan sebelumnya yang bilang harus hewan. Nanti di Ibrani 11 dijelaskan, karena iman Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik. Kuncinya ada di iman yang kelihatan dari kualitas persembahannya dan sikap hati di baliknya. Habel memberikan yang terbaik, yang sulung. Teks untuk Kain cuma bilang sebagian dari hasil tanahnya, yang menyiratkan sikap yang lebih asal-asalan. Jadi ini bukan soal daging versus sayuran, tapi soal hati yang terbaik versus hati yang seadanya. Dan yang paling krusial, Tuhan nggak langsung menghukum Kain. Dia justru mendekatinya. Ini bagian yang sering kita lompati. Betul sekali, momen ini adalah anugerah yang luar biasa. Tuhan nanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dia nggak menghakimi, dia bertanya, lalu dia kasih peringatan sekaligus jalan keluar. Apa itu? Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya, itu kalimat yang kuat banget. Tuhan pada dasarnya lagi ngelatih Kain secara spiritual ya. Dia identifikasi musuhnya, kemarahan, iri hati, dosa itu sendiri, dan kasih perintah untuk melawannya. Bisa dibilang ini sesi coaching spiritual pertama di dunia. Tuhan kasih diagnosis yang jelas dan resep untuk sembuh. Dia kasih Kain kesempatan untuk introspeksi, untuk bertobat. Tapi sayangnya, seperti yang sumber kita bilang, Kain tidak menguasai dosa. Ia membiarkan dosa menguasainya. Dan kegagalan itu membawanya pada tragedi pertama dalam sejarah manusia. Kain mengajak Habel ke padang. Di sana, tanpa ada saksi, darah pertama tumpah oleh tangan seorang saudara. Yang bikin merinding itu respons Tuhan. Setelah Kain bohong, Tuhan bilang kalimat puitis ini, "Suara darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Maksudnya apa sih? Darah bisa teriak? Ini metafora teologis yang sangat kuat. Artinya, nggak ada kejahatan yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Habel mungkin udah mati dan dibungkam, tapi ketidakbersalahannya, ketidakadilan yang menimpanya, itu berteriak di hadapan tahta surga. jadi Tuhan mendengar jeritan orang benar, bahkan ketika nggak ada saksi lain. Sumber kita menjelaskannya dengan baik. Habel mati, tetapi kesaksiannya hidup. Keadilan Tuhan dituntut ya. Nah ini yang sering jadi pertanyaan. Kalau dosa upahnya maut, dan Kain baru aja membunuh, kenapa hukumannya bukan kematian, malah cuma pengasingan? Ini membawa kita ke apa yang sumber kita sebut sebagai paradoks teologis, sebuah ketegangan antara keadilan dan belas kasihan Tuhan. Hukumannya memang berat. Dia jadi pengembara, terasing dari keluarga, tanah yang dia olah nggak akan lagi kasih hasil, itu sisi keadilan Tuhan. Tapi Kain sendiri kan takut. Dia bilang, siapapun yang ketemu aku nanti pasti akan bunuh aku. Dia tahu ada konsekuensi. Dan disinilah paradoks itu jadi jelas banget. Merespons ketakutan Kain, Tuhan justru meletakkan sebuah tanda perlindungan padanya, supaya dia nggak dibunuh. Ini sisi belas kasihannya. Wow. Jadi kita lihat penghakiman yang dibungkus oleh anugerah. Tuhan itu adil, dosa nggak dibiarkan tanpa hukuman. Tapi dia juga panjang sabar, menahan konsekuensi temuh dari dosa itu, dan memberikan kesempatan untuk hidup, bahkan kepada seorang pembunuh. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang cerita ini. Bukan cuma cerita pembunuhan, tapi pelajaran mendalam tentang karakter Tuhan. Adil sekaligus berbelas kasihan.
Sekarang, coba kita bayangkan posisi Adam dan Hawa. Satu anak tewas, satu lagi diasingkan selamanya. Hancur. Garis keturunan mereka seolah tamat, harapan mereka pasti hancur berkeping-keping. Secara manusiawi ya, janji tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular pasti terasa jauh dan mustahil. Tapi sekali lagi, Tuhan belum selesai. Sumber kita menyoroti kalau Tuhan memberikan anak yang lain, namanya Set. Dan kata-kata Hawa waktu Set lahir itu, penuh dengan nada pemulihan. Iya, dia bilang, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebagai ganti Habel. Ada pengakuan di sana. Dia melihat ini bukan kebetulan, tapi karunia spesifik dari Tuhan untuk melanjutkan garis keturunan yang benar yang udah diputus oleh Kain. Dan signifikansi garis keturunan Set ini, wah ini nggak bisa diremehkan, ini titik balik yang krusial. Kenapa ini jadi titik balik? Karena dari sinilah nanti lahir generasi baru. Bukan cuma itu, teksnya mencatat sesuatu yang sangat penting terjadi pada zaman keturunannya. Sumber kita mengutip ayat kunci dari Kejadian 4 ayat 26. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Mulai memanggil nama Tuhan, maksudnya apa? Bukannya Adam dan Hawa udah kenal Tuhan. Kain dan Habel juga bawa persembahan. Apa mereka sebelumnya lupa caranya berdoa? Banyak penafsir melihat frasa ini sebagai dimulainya kembali ibadah publik atau komunal secara terorganisir. Seolah-olah setelah trauma pembunuhan Habel dan pengasingan Kain, ada masa kegelapan spiritual. Oke. Garis keturunan Kain yang diceritakan sekilas kan berkembang jadi peradaban yang penuh arogansi dan kekerasan. Nah, melalui Set, Tuhan memelihara sebuah garis keturunan yang berbeda. Sebuah umat yang secara sadar dan bersama-sama kembali mencari dan berseru kepada Tuhan. Jadi setelah periode kelam akibat tragedi Kain, ini kayak gerakan revival pertama di dunia. Tuhan memastikan apinya nggak padam. Dia memelihara sebuah komunitas penyembah di tengah dunia yang mulai rusak. Tepat. Ini adalah pola yang akan terus kita lihat di sepanjang Alkitab. Di tengah kegagalan manusia, Tuhan selalu memelihara sisa-sisa umat yang setia. Sebuah garis perjanjian yang melaluinya rencana penebusannya akan terus berjalan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, perjalanan di luar Eden ini ternyata isinya lengkap ya. Ada kerja keras, ada tragedi dan kehilangan, tapi di sela-sela itu ada juga anugerah dan harapan yang nggak terduga. Seperti kata sumber kita, mereka hidup di luar Eden, tapi nggak pernah hidup di luar rencana Tuhan. Dan janji pertama yang samar-samar diberikan di taman itu, janji kepada ular tapi didengar oleh Adam dan Hawa, itu masih bergema. Anda merujuk pada janji bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu ular. Janji itu masih berlaku ya, bahkan setelah semua kekacauan ini. Jalannya ternyata sangat berliku dan tragis. Tepat sekali. Seluruh kisah penderitaan, harapan, pembunuhan, dan pemulihan ini adalah babak pertama dari sebuah sejarah penebusan yang panjang. Sejarah yang seperti dikatakan sumber kita, dimulai di luar taman, tetapi tidak akan berakhir di sana. Ini memberikan perspektif yang luar biasa. Kisah ini bukan hanya tentang apa yang telah hilang, tetapi tentang apa yang Tuhan mulai bangun kembali, bahkan di tengah-tengah reruntuhan. Pesan akhir dari sumber kita merangkumnya dengan sempurna. Allah yang menutup pintu Eden adalah Allah yang sama, yang suatu hari kelak akan membuka jalan bagi pemulihan total. Kisah Kain, Habel, dan Set bukanlah akhir cerita, melainkan fondasi dari cerita penebusan yang jauh lebih besar. Sebuah fondasi yang dibangun di atas tanah yang terkutuk, dengan air mata dan keringat, tapi tetap di bawah pengawasan Tuhan yang berdaulat. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Teks ini menggambarkan Allah secara aktif menempatkan tanda pada Kain untuk melindunginya, bahkan setelah dia melakukan dosa yang begitu mengerikan. Coba deh Anda pikirkan sejenak, apa artinya belas kasihan semacam itu ketika dihadapkan dengan tuntutan keadilan yang mutlak? Bagaimana Tuhan bisa adil, namun di saat yang sama juga menunjukkan belas kasihan kepada seorang pembunuh yang tampaknya tidak bertobat? Ini adalah ketegangan yang akan terus bergema di sepanjang sisa narasi Alkitab.